Saudara-saudari semua, salam. Hari ini kita melihat kitab Hakim-Hakim pasal 11. Hari ini Pastor Josan yang berkhotbah. Kemarin dikatakan kalau kita bersedia untuk bertobat ada jalan keluar, walaupun bagaimanapun besar masalahnya, asal kita bertobat. Tuhan sungguhnya mau membantu kita. Dan kita sampai di pasal yang ke-11 dengan tema melepaskan kesakitan untuk mengandalkan Tuhan. Dalam Hakim ada satu tokoh yaitu Yefta. Dia seorang yang spesial sekali. Dia seorang yang sangat penting di antara hakim-hakim. Dia sesungguhnya merupakan satu wakil dari seseorang. Adapun ayat pertama dikatakan, adapun Yefta seorang Gilead, ialah seorang pahlawan yang gagah perkasa, ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Gilead. Dia adalah anak perempuan sundal, jadi dia adalah anak dari perzinaan yang diadakan. Keadaan latar belakang ini sangat melambangkan akan keadaan. Dan di ayat dikatakan bahwa orang Israel dimanapun mereka menyembah berhala, menyembah bermacam-macam berhala, sehingga ini dikatakan keadaan kekacauan dari kemerosotan dari orang Israel. Jadi latar belakang dari Yefta sangat melambangkan akan zaman itu. Tetapi hakim-hakim di dalam sampai perjanjian lama dikatakan sebagai di kitab seperti di Ibrani ada dikatakan tentang Yefta, yaitu jadi kita melihat dia dengan satu posisi. Yefta setelah dewasa dia diusir oleh anak-anak dari ayahnya karena dia adalah anak perempuan sundal. Seorang laki-laki kalau diusir dari kaum keluarga mengakibatkan dia tidak memiliki tanah pusaka, tidak bisa bertanam, sehingga ia dikucilkan kalau dikucilkan dari keluarga berarti juga dia dikucilkan dari masyarakat. Dia menjadi seorang petualang. Di ayat dikatakan dia di sana berkumpul kepada petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Di sini dia tidak memiliki apa-apa, seperti tidak berguna, jadi dia orang yang seperti itu kalau dia seorang yang merampok. Tetap walaupun dia seorang yang gagah perkasa, tetapi zaman itu orang tidak menerima dia. Ini latar belakang dari Yefta. Kemudian orang Amon berperang melawan orang Israel.
Di sebelumnya orang Israel telah ditekan, ditindas selama 18 tahun. Sebelumnya telah dikatakan mereka ditindas, apapun tidak punya, ditindas habis-habisan. Kita melihat Yefta dalam keadaan yang demikian, jadi di sini timbul bahaya. Jadi para petua-petua Israel berunding apa yang harus dikerjakan. Jadi mereka mencari Yefta. Kita melihat jawaban dari Yefta di ayat ke-7. Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ini kata-kata yang punya makna. Saya merasa di sini dia sangat mengerti akan perasaan Tuhan. Dia tidak maupun menolak aku, tidak peduli akan aku hidup atau mati. Tetapi dalam waktu yang terdesak kamu mencari aku. Ada gunanya kamu mencari aku. Seperti perasaan dengan Tuhan ada kesamaan. Tuhan di ayat pasal sebelumnya dikatakan, aku bukankah telah membantumu berulang kali? Setelah menyelamatkanmu berapa kali, kamu tidak peduli akan aku. Ada kesulitan, kamu cari aku. Jadi di pasal sebelumnya, jadi kita katakan, Tuhan berkata, kamu sendiri mencari usahamu sendiri. Keadaan Yefta menerangkan juga akan keadaan sekarang. Di situ penuh dengan kekacauan, apapun tidak punya, dan orang Israel punya kesulitan mencari dia. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi dengan tema lepaskan akan kesakitan untuk mengandalkan Tuhan. Iya, dulu mereka takut akan dia untuk membagikan mendapatkan tanah pusaka, tetapi dalam saat terdesak mereka mencari dia. Jadi di sini apakah mengingat akan masalahku, apakah bantu atau tidak membantu, menolong atau tidak menolong. Jadi Yefta memilih untuk menolong mereka seperti dengan Tuhan. Saya merasa Yefta dibangkitkan itu sangat spesial sekali dan sangat bermakna kata-kata ini. Di ayat ke-6 dikatakan, marilah jadi panglima kami, biarlah kami berperang melawan Bani Anom. Jadi panglima di sini menjadi suatu pemimpin yang besar. Jadi di sini untuk memohon mereka untuk menjadi panglima untuk melawan Bani Amon. Di ayat ke-8 dikatakan, respon dari para petua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperang melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan atas seluruh penduduk Gilead. Di ayat 8, dari ayat ke-6 ini lebih banyak sedikit.
di situ dari jadi panglima menjadi kepala atas penduduk mereka. Peperang ini menjadi kepala dari markas untuk berperang, tetapi di sini menjadi dia kepala atas seluruh penduduk. Kita melihat jawaban dari Yefta kepada ketua-tua Gilead. Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Di sini diangkat di sini untuk mendapatkan kepastian. Ini ada struktur. Kalau aku menang, sekarang aku menjadi panglima dan aku menang perang. Di sini dikatakan dengan jelas sekali, kalau Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Maka di situ Yefta sangat tahu bahwa berperang itu adalah Tuhan. Jadi kalau aku menang, kalau Tuhan menyuruh aku berperang, kalau aku menang, maka aku menjadi kepala atas kamu. Dan para tua-tua itu berkata, benar, maka demikianlah yang dibuat seperti mereka. Dan mereka di hadapan Tuhan mengadakan perjanjian. Jadi kita melihat Yefta walaupun anak perempuan sundal, jadi latar belakang dia dari juga pendidikannya juga tentulah tidak baik. Karena mama ibu sibuk untuk mencari uang, tapi dia situ melepaskan apa yang menyakitkan. Dia tahu kalau berperang itu adalah Tuhan. Ada satu yang ditimbulkan yang tidak sama. Terus kita melihat selanjutnya. Kita melihat bagaimana pembicaraan antara Yefta dengan Raja Amon. Dikatakan kamu mendatangi, apakah urusan kamu mendatangi untuk memerangi negeri kami, jadi di sini merampas tanah kami, kamu harus bayar. Saya merasa Yefta di sini atas sejarah sangat kenal sekali, sangat hafal sekali. Dikatakan beberapa kata dengan ringkas. Waktu orang Israel berjalan dari Kodar Mesir, banyak orang yang merampas untuk lewat tanah negerinya tetapi tidak diizinkan. Bagaimana kami bisa merampas tanah itu? Sesungguhnya pada kami mau lewat negeri itu, mereka malah berbalik untuk menyerang kami. Dan Tuhan membuat kami menang. Tanah ini kami dari tanah Raja Sihon berperang untuk mendapatkannya. Kami hanya mengandalkan Tuhan untuk mendapatkannya. Sehingga tanah ini diberikan Tuhan kepada kami. Di sini lebih tinggi lagi, bukan hanya kami menang berperang, tetapi ini Tuhan menyerahkan kepada kami menjadi tanah pusaka. Di ayat 24, bukankah engkau akan memiliki apa yang diberikan oleh Kamos Alamu?
Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Jadi Tuhanmu, Allahmu punya tanahnya, kan Allah kami juga memiliki milik pusakanya sendiri. Jadi tanah ini Tuhan yang menyerahkan kepada kami. Dan lagi pula sudah selama 300 tahun, mengapa engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Saya melihat di sini bukan hanya dia sangat hafal akan negara, kota, atau sejarah, dan juga di dalamnya juga di situ pun melihat bermacam-macam akan Yefta, pengetahuan tentang atas Yefta. Di situ dia mengatakan dengan tenang, dia berkata yang terang, mengatakan dengan yang jelas, kemudian baru berperang. Di situ satu pembicaraan seorang pemimpin yang sangat punya hikmat sekali. 27, jika aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku, Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini di antara orang Israel dan Bani Amon. Di sini lebih lihai lagi dikatakan dialah menjadi hakim, Tuhan yang menjadi hakim di antara orang Israel dan Bani Amon. Maka di sini kitab Hakim-Hakim menggunakan kata hakim ini. Di seluruh Hakim-Hakim dikatakan Tuhan adalah hakim, adalah berasal dari ayat ini. Dia tahu Yefta, dia tahu kalau yang berperang itu adalah Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan itulah hakim yang sesungguhnya, sehingga berperang. Saya merasa dia orang yang tidak sederhana, jadi dia mengambil keputusan untuk berperang. Di ayat 29 kan roh Tuhan hinggap di Yefta. Di kitab Hakim-Hakim sekali yang menerangkan yang ini, yaitu loh Tuhan hinggap di seseorang, maka dia akan menang dalam peperangan. Di ayat 29 dikatakan roh Tuhan hinggap di Yefta, maka dia menang untuk berperang. Ada kemungkinan karena tekanan yang besar, dan di dalam hati tahu kalau kalah perang semuanya tidak ada. Maka di situ dia mengutarakan akan hubungan dengan Tuhan sebagai minatnya yang besar terhadap Tuhan dan bernazar kepada Tuhan. Di ayat 30 dikatakan, lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, ayat 31, maka apa yang keluar dari pintuku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dikatakan ini siapapun, apa yang keluar dari rumahnya. Di sini dikatakan
orang menjadi korban bakaran, satu orang yang dibakar menjadi korban bakaran untuk punya Tuhan. Mengapa mengambil keputusan ini? Percaya mungkin keadaan istiadat dari Kanaan demikian, sehingga mereka karena mereka menyembah bermacam-macam berhala, mungkin waktu itu adat mereka kalau mempunyai mengutarakan isi hati terbesar kepada Allahnya, apapun mereka korbankan menjadi korban bakaran untuk dipersembahkan bagi Allah-Allah mereka. Jadi di situ Yefta punya hati, maka apa yang keluar dari pintu rumahnya yang menemui dia yang pertama kali akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi di sini Yefta memang menang melawan Bani Anom, dan yang menyambut dia keluar adalah putrinya. Dalam pikir hatinya mungkin tidak terbayang, bukankah seharusnya para pelayannya atau hamba-hambanya yang keluar dulu yang menyambut dia, mengapa putrinya yang keluar? Di sini dalam keadaan demikian malah putrinya juga setuju, anak perempuannya setuju dan taat akan apa yang dinajarkan oleh ayahnya. Di sini melihat bermacam keadaan. Apakah anak perempuannya dibakar untuk dikorbankan bagi Tuhan? Ada dua cara pandangan. Pertama, ada seperti yang telah dia najarkan, demikian ia lakukan. Tetapi kalau mengerjakan demikian, apakah dia orang yang benar-benar percaya? Itu bukan satu yang tepat. Kedua, kalau memberi korban bakaran harus yang jantan, tetapi ini perempuan. Apakah perempuan bisa dijadikan korban bakaran? Mungkin dia tidak, ada kemungkinan tidak memberikan anak perempuannya menjadi korban bakaran, itu ada kemungkinan. Tapi apakah dia sangat hafal akan hukumnya Tuhan? Belum tahu. Jadi di sini ada dua pandangan yang berbeda. Di sini kita melihat dari ikutin ayat, anaknya menurut apa yang dinajarkan ayahnya. Jadi di situ dia seluruhnya menjadi anak yang tidak pernah kenal laki-laki, seperti yang dikatakan 39. Soalnya dia seorang anak perempuan, jadi tidak perlu menjadikan korban bakaran, dan anaknya perempuan memberikan satu yang persembahan yang sangat besar. Atau seumur hidupnya dia tidak menikah, jadi di sini menjadikan korban bakaran. Di sini tidak dijelas secara mendetail. Ada kemungkinan dia seumur hidup mendayang, tidak menikah. Jadi di sini kita tidak merundingkan yang bagian mana. Tapi ayat ini memberikan agar kita melihat Yefta dibangkitkan, roh Tuhan ada padanya. Di zaman itu hakim-hakim
bisa memilih alat pilihannya untuk menyelamatkan orang Israel. Tidak peduli dia adalah penunggu kuil, penghalau lembu, siapapun bisa. Atau orang yang lahir dengan sebutan nama serangga juga bisa dipakai. Jadi Tuhan bisa memilih siapapun untuk dipakai. Kedua, kenapa orang itu dipilih? Ada alasannya. Kita melihat Yefta pernah disakiti, tetapi dia melepaskan yang menyakitinya. Banyak orang yang tidak bisa melepaskan akan kesakitannya, tetapi di situ Yefta bisa. Banyak orang sering tidak mengerti bahwa yang berperang itu adalah Tuhan. Yang menghakimi, yang membalasi itu adalah Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita berikan semua tekanan kita atau kepada Tuhan. Kita punya masalah kita sendiri. Kita semuakan pada Tuhan dan Tuhan bisa memakai kita. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Benar, Tuhan, kami mau memberikan semua kesakitan kami, yang menyakitkan kami semuanya kepadamu. Mari kita memuji Tuhan.耶和华是我自卫。
谢你，你是我 Tuhan 们的 Yesus 磐 kami 石， berterima 你也 kasih. 是 Engkau adalah penolong kami. Saya mengundang saudara semua, setiap orang kita memuncai masa lalu dan keluarga kita tidak sama dan keadaan kita tidak sama. Apa yang kita alami semuanya juga tidak sama. Seperti di hari ini Yefta adalah anak perempuan sundal. Dia keadaannya yang sangat rendah dan juga di zaman itu dia ditolak. Kita juga dari kecil sehingga besar juga banyak sekali akan penolakan orang atau kita dihina orang atau di dalam hidup kita hubungan kita dengan orang tua kita disakiti atau segala sesuatu sampai sekarang. Pada saat kita mengingatnya kembali, semua itu masih mempengaruhi dan selalu mengingatkan kita dan kita selalu terikat dalam semua itu. Atau banyak sekali kalau kita mengingat semua itu kita tidak bisa mengangkat kepala, kita tidak mau melihat, kita tidak mau berbicara. Pada saat Tuhan memakai kita, seperti tali yang menarik kita. Atau masa lalu kita merasa takut, merasa malu, merasa tidak sanggup, tidak mungkin. Saudara semua, kita berikan waktu di hadapan Tuhan agar apa yang memalukan, tidak percaya dirimu, disakiti atau kamu ditolak oleh orang tuamu atau di antara kita menolak diri kita sendiri. Kita datang di hadapan Tuhan, kita bukan beritahu kepada orang lain, tetapi kita beritahu kepada Tuhan. Bapa, bantulah aku. Aku tidak mau punya latar belakang yang demikian, yang membentuk saya. Saya ingin agar saya disembuhkan dan dilepaskan. Aku merindukan dibebaskan seperti Yefta sama. Tidak mau hidup dalam disakiti dan dimalukan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Roh Kudus, kami mengundang menyambutmu karena Engkau Allah yang abadi. Engkau dari dulu dan sampai sekarang yang tidak pernah berubah. Roh Kudus, kami mengandalkan-Mu lewat dari waktu kembali kepada kami, membawa kami kembali pada setiap waktu di dalam masa hidup kami. Yesus, Engkau tahu tahap demi tahap dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami ingin menghindari, tapi Tuhan, di pagi ini kami datang di hadapan-Mu, baik di tempat ini atau yang di online, termasuk saya sendiri. Tuhan, di dalam hati kami penuh, masih ada yang tidak puas, ada dalam keadaan masih terkait. Kami kadang ditolak. Ada mengatakan kami sekolah tidak bodoh. Kami ada kalanya dipermalukan. Tuhan, di dalam hidup kami segala tidak percaya diri.
Dan karena latar belakang keluarga kami miskin sehingga kami merasa rendah diri. Apapun bakat kami tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, sebanding dengan orang, sehingga mengakibatkan kami merasa minder. Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Kami merindukan akan kesembuhan dari-Mu lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, kami di dalam-Mu beritahu kamu kami ingin disembuhkan. Kami tidak mau hidup kami merasa minder, tidak percaya diri. Tuhan, patahkan segala belenggu semua ini dalam hidup kami. Karena orang tua yang punya kami membuatkan kami merasa dipermalukan, ada hubungan dengan orang lain, dipermalukan. Tuhan, kami patahkan semuanya, dilepaskan semua sakit ini. Tuhan Bapa, sembuhkanlah kami, sembuhkanlah kami. Kami bukan lagi seperti anak yang kecil di masa lalu. Kami sekarang mendewasa. Tuhan, di dalam-Mu, kami di dalam-Mu menjadi orang yang baru, tidak lagi merasa malu, merasa minder. Tuhan, bantulah kami. Bantulah kami. Saudara semua, mari kita berdoa agar Tuhan menyembuhkan kita, membantu kita. Katakan kepada Tuhan, kasih-Mu lebih banyak lagi tercurah bagiku. Sembuhkan aku. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak mau lagi seperti anak kecil. Tuhan, sembuhkanlah kami. Aku bukanlah yang ditolak. Jadikanlah aku menjadi orang yang gagah perkasa, yang kuat di hadapan bersama-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan kami. Bukan hanya Engkau menyembuhkan kami, tetapi Roh-Mu hinggap di hadapan kami. Seperti Roh Tuhan menghinggap di Yefta, sehingga dia menjadi orang yang dipakai sehingga bisa mengalahkan segala musuh-musuhnya. Demikianlah Tuhan, kami mengharapkan Roh-Mu lebih banyak lagi tercurah di dalam hidup kami. Saudara semua, mari kita bersama berdoa. Tuhan, ampunilah segala kelemahan kami. Tuhan, segala yang menyakitkan pada kami, serahkan semua padamu. Minder kami, rasa tidak percaya dari kami, serahkan padamu. Ketakutan kami pada kami. Kekuatan, kegelisahan kami, semuanya serahkan kepadamu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Buang segala yang menyakitkan di dalam hati kami. Amarah kami, emosi kami, kekacauan dalam hidup kami. Tuhan, Roh-Mu penuhilah kami.
Terima kasih Tuhan, dengan-Mu menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Agar kami memberi kami tahu bagaimana kami memilih pada saat kami taat, menyerahkan semuanya kepadamu, Roh-Mu yang menolong kami, yang menuntun kami. Saudara semua, kita mau semua berdoa mohon Tuhan agar Roh-Nya membantu kita, dengan Roh-Nya memerangi segala musuh-musuh yang ada di dalam hidup kita, memerangi segala kesakitan yang ada di dalam kita. Kita mohon Roh Tuhan agar membentuk kita, agar kita setiap orang bisa menang. Kita mohon Roh Tuhan memenuhi kita. Kita menghancurkan semua musuh yang ada di dalam hidup kita, agar semua musuh yang ada di dalam hidup kita semuanya pergi. Pada saat apakah kamu dihina, apakah kamu ditolak, apakah kamu disakiti, pada saat kamu berdoa dalam roh, bahasa roh, semuanya Tuhan mengunjungimu, Roh Tuhan mengunjungi, menyembuhkanmu. Tuhan, apa yang menyakitkan semuanya kami serahkan padamu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, tidak melihat akan kelemahan kami, tidak melihat akan latar belakang kami. Tuhan, kami kan merasa kami orang yang kecil. Tuhan, di hadapan-Mu kami letakkan semua yang menyakitkan kami. Walau bagaimanapun kami melihat kami, tetapi pada saat Roh Tuhan ada di dalam kami, siapakah yang sanggup melawan kami? Tuhan, Engkau memakai Yefta pada saat ini. Tuhan, di zaman sekarang Engkau pakailah aku, pakailah setiap saudara-saudara kami yang di online. Saudara semua, angkatlah tangan, kamu berseru pada Tuhan. Tuhan, aku di sini, utuslah aku. Mari kita bangkit bersama. Kita mohon Roh Tuhan. Yefta dilahirkan dalam keadaan yang rendah. Dia tidak punya milik pusaka, dia ditolak. Tetapi dia yang menyelamatkan suku dari menyelamatkan negaranya. Dan kita mohon pada Tuhan, Roh Tuhan ada pada kita. Kita adalah seorang pemimpin, Engkau adalah yang penyelamat di zaman sekarang, baik dari negaramu maupun dari suku keluargamu. Kita berdoa pada Tuhan, tidak peduli akan masa lalu kita. Pada saat Tuhan Engkau mengurapi aku, Engkau pakai sebagai alat-Mu. Yesus. Yesus, urapilah kami, pakailah kami, bangkitkanlah kami.
Deklarasikan roh Tuhan ada padamu, apapun bisa sanggup engkau lakukan. 将我传好信息给全美的人。主耶和华的灵在我身上，主耶和华的灵在我身上，主耶和华用高高我，在我以后那伤心悲哀的人，我要大声宣告，被掳的人释放，被囚的出监牢，不再被捆绑。 完全的自由，我要大声宣告，耶和华的恩典，是高处的日子已经来到，主耶和华大有荣耀。我要大声宣告，被掳的人释放，被囚的出监牢，不再被捆绑。 完全的自由，我要大声宣告，耶和华的恩典，是报仇的日子已经来到，主耶和华他的荣耀，主耶和华他的荣耀，主耶和华他的荣耀。 Haleluya. Tuhan, engkau kemuliaan-Mu ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara semua, baik yang di online mau di tempat ini. Engkau adalah yang dibangkitkan, pahlawan yang gagah perkasa yang dibangkitkan Tuhan di zaman sekarang. Pada saat Tuhan membangkitkanmu, engkau melepaskan semua masa lalumu. Engkau yang ditolak dari sukumu harus engkau lepaskan. Yang menekanmu semua harus engkau lepaskan. Hanya roh Tuhan yang ada di dalam hidupmu yang memenuhimu sebagai orang yang benar-benar dipakai Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa untuk menyelamatkan zaman sekarang, generasi berikutnya. Roh Tuhan ada di hadapanmu. Tuhan mendapatkan segala kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus memberkatmu. Hidupmu selalu diubah, keinginanmu selalu diperbaharui dengan roh Tuhan. Memberkatimu dengan kasih Tuhan dalam penjagaan selalu ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.